Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, saya Rifki Nova ingin mempresentasikan ujian akhir semester pengantar branding. Sebelum masuk ke produk apa yang saya ingin diskusikan, ada baiknya kita mengetahui apa itu pengertian branding. Pengertian brand. Brand sendiri menurut American Marketing Association atau AMA merupakan kombinasi dari berbagai elemen yang mampu mengidentifikasi atau yang bertujuan untuk membedakan produk dari produk pesaingnya. Tak jauh berbeda dengan pengertian brand yang dikembangkan oleh AMA, Kotler and Armstrong juga mengungkapkan bahwa brand itu memang merupakan kombinasi dari nama, tanda, desain, atau simbol yang mampu mengidentifikasi sebuah produk atau jasa yang akan dipasarkan. Kenapa brand penting untuk bisnis? Perspektif dari Kevin dan Keller itu, brand penting untuk bisnis itu dibagi menjadi dua, untuk perusahaan dan untuk konsumen. Untuk perusahaan sendiri, eh, jadi si brand ini penting agar perusahaan itu bisa mengidentifikasi atau menelusuri produk apa saja yang sudah mereka produksi. Yang kedua itu ada untuk konsumen. Untuk konsumen sendiri, brand itu sangat penting juga. Tidak jauh berbeda dengan perusahaan, brand itu sangat penting bagi konsumen karena dengan adanya brand itu, jadi si konsumen itu bisa mengetahui merek mana yang mereka butuhkan. Lanjut, memasuk ke brand yang saya pilih, yaitu di sini saya memilih produk, bukan produk barang jasa. Ini merupakan produk sebuah program TV. Namanya itu One Pride MMA, One Pride Mixed Martial Art. Apa sih itu One Pride MMA? One Pride MMA itu merupakan kompetisi program kompetisi olahraga MMA di Indonesia yang baru dimulai pada tahun 2016. Sebetulnya MMA sendiri ini udah ada dari dulu di Indonesia itu sejak tahun 2005. Karena ada beberapa hal dan yang lain-lain juga, MMA di Indonesia sempat vakum. Hadirnya One Pride MMA di Indonesia itu tidak lepas dari keberhasilan dari seorang eh, Anindra Ardiansa Bakri atau Ardi Bakri yang menjadi founder One Pride MMA. Tidak semerta-merta langsung mengadakan pertandingan kompetisi seperti itu. Pak Ardi dan Francino Tirta dan Max Metino memikirkan dulu wadah apa yang sebaiknya digunakan untuk para atlet-atlet Indonesia ini agar tidak melenceng kemana-mana. Akhirnya terbentuklah KOBI, Komite Olahraga Bela Diri Indonesia. Nah, terus eh, Pak Ardi juga dan dua temannya juga langsung membentuk PT Merah Putih Berkibar. PT Merah Putih Berkibar ini bisa dibilang sebagai IO-nya One Pride. Sejak tahun 2016, TV One sebagai official broadcast rajin dan getol menyiarkan One Pride MMA. Bahkan kehadiran One Pride MMA langsung mendapat sambutan baik dari para pencinta olahraga combat sport dan olahraga Indonesia. Itu dibuktikan dengan di tahun 2017 One Pride itu berhasil mendapatkan Piala Panasonic Gobel Award tahun 2017 sebagai program olahraga kompetisi terbaik di Indonesia. Kita masuk ke brand identity-nya One Pride. Pada awalnya di tahun 2016 itu One Pride langsung memberikan nama One Pride dengan logo hampir mirip dengan logo angka 1 cuman dibuleti dan ada seperti peta Indonesia. Itu menandakan bahwa One Pride ini ingin menjaring semua atlet-atlet di tanah air ini. Dan logo MMA-nya sendiri itu terlihat menggunakan font yang kuat, yang kokoh sebagai tanda awal bahwa One Pride ini harus menjadi program kompetisi atau olahraga yang kokoh untuk bisa menggabungkan seluruh elemen-elemen di dalamnya. Selain itu juga One Pride selalu menampilkan 3 orang One Pride Angels, yaitu 4 atau 3 orang One Pride Angels yang merupakan wanita-wanita cantik. Selain mereka emang bertugas menjadi pembawa papan ronde, mereka juga bisa menjadi brand ambassador One Pride. One Pride juga mempunyai tagline yaitu One Pride untuk Indonesia. Karena ini merupakan hasil kerja keras dari anak-anak asli Indonesia, jadi One Pride juga ingin bahwa membuktikan ke dunia internasional bahwa One Pride mempunyai kompetisi olahraga MMA di Indonesia yang diberi warna One Pride dan untuk semua atlet dan orang siapapun di Indonesia.
Terus di tahun 2022, OnePride itu berubah logo menjadi seperti yang di bawah. Logonya itu lebih modern, lebih minimalis, dan lebih kekinian. Tulisan MMA juga dibuat lebih dinamis dan lebih modern, serta ada corak warna merah di bagian huruf A. Kenapa ada coretan merah itu? Itu menandakan bahwa ini seperti tulang dan darah yang bersatu. Selanjutnya ada brand score value dari OnePride MMA. OnePride sendiri itu dikenal sebagai national pride. National pride ya apa? Karena ini program yang lahir dari eh, tangan orang-orang Indonesia untuk orang-orang Indonesia juga. Terus di situ dijunjung tinggi juga ada sportivitas dan fair play. Layaknya sebuah pertandingan kompetisi, di dalam OnePride juga selalu ada sportivitas dan fair play. Terus di dalam OnePride ini juga kita selalu ada local talent development. Jadi atlet-atlet yang dari luar Jawa atau dari ujung Indonesia manapun, dia bisa mengembangkan karir di OnePride untuk nantinya bisa mungkin membawa nama Indonesia, nama OnePride menuju kancah internasional. Contohnya yaitu seorang JK Saragi menjadi satu-satunya orang Indonesia pertama yang bermain di UFC. Dan kebetulan JK Saragi itu merupakan jebolan dari OnePride MMA. Dia berasal dari sebuah kampung di Sumatera Utara bernama Bah Pasungsang Simalungun. Terus ada juga dari brand score value-nya OnePride itu merupakan quality dan professionalism. Jadi di OnePride ini atlet-atlet yang bertanding tidak hanya atlet, semua perangkat pertandingan harus profesional, harus berkualitas dan harus profesional. Satu lagi inspiration dan motivation. Semua fighter yang bermain di OnePride itu mempunyai inspirasi untuk menjadi fighter yang membanggakan bagi Indonesia di luar negeri. Dan itu tadi seperti sudah yang saya bilang, ada nama JK Saragi. JK Saragi ini sangat menginspirasi semua fighter-fighter Indonesia. Ternyata bisa loh fighter Indonesia itu masuk ke UFC. Selanjutnya ada konsistensi di berbagai platform ya. OnePride sendiri memiliki kalau dari sikal platformnya itu OnePride di 2024 itu di setiap bulan dari mulai Februari sampai Desember itu OnePride rutin menggelar pertandingan di beberapa kota di Indonesia. Mulai 2022 juga OnePride mulai mengembangkan merchandise ya. Selain itu di setiap kita menyebutnya Fight Night, di setiap Fight Night itu ada off-air event. Di situ tidak hanya ada merchandise, tapi OnePlus juga mengembangkan mengajak UMKM untuk berkembang. Jadi mengajak UMKM untuk berdagang di sekitar acara Fight Night OnePlus di luar itu, dan juga OnePlus mengembangkan talenta-talenta lokal seperti beberapa waktu lalu ketika di Yogyakarta, OnePlus mengadakan audisi di luar, audisi untuk fighter-fighter baru yang ingin bertanding nanti ke OnePride. Jadi jenjangnya itu ada audisi lokal dulu di daerah masing-masing. Bila ada penilaian yang bagus, dia bisa langsung masuk di OnePride. Untuk di digital platform sendiri, OnePride mempunyai live streaming, ada aplikasi, ada website. Dan juga aplikasi ini bisa berguna untuk para penggemar OnePride untuk membeli tiket nonton. Mulai tahun 2001 atau 2002, OnePride mulai mengembangkan tiket masuk bagi teman-teman yang ingin nonton OnePride. Sebelumnya dari 2016 sampai 2021 itu siapapun yang ingin nonton OnePride itu tidak harus membayar alias gratis. Sementara di sosial platform, OnePride juga aktif di YouTube, Instagram, dan TikTok. Nah, target market OnePride sendiri itu sebenarnya secara demografis itu usia 18 hingga 45 tahun, karena ini merupakan olahraga yang keras. Jadi memang target marketnya 18 sampai 45 tahun. Sementara untuk dari gender sendiri yaitu pria dan wanita, dan di seluruh Indonesia. Kenapa pria dan wanita? Karena di Indonesia juga di OnePride juga dipertandingkan kelas wanita. Seperti yang di gambar yang di bawah situ ada wanita itu merupakan salah satu fighter OnePride. Secara psikografis, OnePride itu mungkin bisa diambil oleh peminat combat sport Indonesia dan peminat gaya hidup sehat, serta local pride. Local pride ini apa? Yaitu atlet-atlet lokal di Indonesia yang ingin mengembangkan karir di dunia MMA. Secara behavioral, tentu OnePride ini sudah memiliki
penggemar tetap ya, penggemar yang loyal yang selalu datang di setiap pertandingan Fight Night. OnePlate juga mengembangkan komunitas grup, terus ada juga social media interaction dan tadi pembelian merchandise. Selanjutnya ada brand positioning. Nah, OnePlate sendiri itu sudah memiliki target audiens sendiri ya, yang tadi penggemar olahraga combat sport di Indonesia. Dan juga memiliki kedekatan emosional. Kenapa? Karena di setiap Fight Night One Pride, OnePlus selalu mengedepankan unsur-unsur kebudayaan lokal dan nilai dan misi. OnePlus juga mempunyai nilai dan misi seperti yang tadi saya bilang, nilainya itu kedekatannya itu, misinya itu OnePlus itu ingin menjadikan atlet-atlet Indonesia itu berkembang sehingga dilirik oleh dunia internasional. Itu sudah terbukti sekarang bahwa OnePride sudah menjalin kerjasama dengan UFC. Namun OnePride tidak bisa nyaman begitu saja karena di 2023 itu pesaing itu sudah mulai melihat perkembangan dunia MMA di Indonesia. Contohnya sudah mulai bermunculan kompetitor seperti Beyond Combat dan Baku Hantam Championship. Beyond Combat ini merupakan pertandingan combat sport juga, cuman lebih banyak tinju. Dan yang menjadikan mereka menarik, mereka selalu mengundang selebritis atau selebgram ternama untuk bertanding di pertandingan mereka. Begitupun dengan Baku Hantam memiliki pertandingan yang unik karena ada pertandingan yang menampilkan 3 lawan 3 atau 3 lawan 1. Brand Equity One Pride ini sendiri kalau dari segi awareness tuh emang Indonesian Pride gitu ya. Indonesia Pride. Jadi One Pride ini terkenal dengan wadah untuk fighter-fighter lokal berkembang di MMA Indonesia. Sementara dari perceived quality, kita selalu mengedepankan fighter-fighter lokal ya. Kita selalu mengedepankan fighter-fighter lokal karena itulah memang menjadi tujuan One Pride untuk mengembangkan, ibaratnya menjual fighter-fighter lokal itu ke dunia internasional agar memiliki karir yang jelas. Dari fight packaging juga seperti yang saya sudah bilang tadi, dari segi fight packaging itu OnePlate selalu berinovasi ya. Terus dari fight packaging juga biasanya OnePlate menggabungkan sport entertainment. Jadi ada sport, ada entertainment juga. Dari brand equity loyalty, OnePlate jelas memiliki penggemar setia karena itu bisa dilihat dari setiap fight night pasti banyak penggemar OnePlate yang datang untuk menonton OnePlate atau petarung jagoannya. Dari brand association sendiri, memang OnePlate ingin menciptakan local heroes dengan mereka mengambil fighter-fighter dari Indonesia, dari mana-mana pun di seluruh Indonesia, mengangkat mereka, memasukkan mereka ke dalam televisi, membuat mereka terkenal sehingga mereka bisa seolah menjadi inspirasi bagi daerahnya untuk bisa lebih berkembang lagi. Secara customer loyalty, OnePlate menurut saya memiliki weakness ya di brand equity ya. Weaknessnya sendiri itu fighter dan fight quality ya. Kadang-kadang ada fighter-fighter yang baru debut atau yang kurang latihannya, jadi menyebabkan pertarungan itu dilihat kurang menarik. Terus dari segi layout atau desain venue juga yang menurut saya masih perlu sedikit inovasi. Solusi untuk improvementnya itu mungkin screening dari si fighternya itu harus lebih ketat ya. Selain itu kualitas show dan siaran TV juga harus di-upgrade. Karena mungkin di beberapa tempat di TV One atau biarpun penonton yang nonton di TV One atau di live streaming belum tentu memiliki sinyal atau belum tentu sinyal TV-nya itu bagus, karena itu perlu perbaikan. Challenge dan opportunity-nya itu tadi seperti yang saya bilang, harus ada inovasi. Inovasi dari apa saja? Dari pertandingannya, dari fighternya, dari siarannya, dari segi desainnya, semua harus diinovasi. Opportunity-nya mungkin bisa kerjasama dengan kompetitor. Kompetitor ini bisa dijadikan teman. Seperti misalnya mengadakan pertandingan eksibisi antara promotor OnePride dan promotor yang satunya. Dan kerjasama dengan UFC yang sudah tadi saya bilang, OnePride sudah melakukan kerjasama dengan UFC seperti mengikuti Road to UFC dan mulai mengirimkan pertandingan-pertandingan OnePride yang sudah pernah ditayangkan di YouTube-nya UFC Fight Pass. Terima kasih. Tadi itu adalah presentasi saya mengenai pengantar branding dengan produk OnePride MMA. Selamat siang.